di sini saya akan menjelaskan tentang dua cara hidup. Di sini saya akan membuat menjadi 6 bagian. Dan yang pertama, seperti yang kita ketahui, di dalam dunia ini, di dalam alam semesta, ada seorang penguasa, yaitu Allah Tuhan kita. Dia adalah pencipta bumi. Dia menciptakan segala alam semesta. Dia pencipta cakrawala. Dia semuanya adalah pencipta. Dan lalu dia menciptakan manusia yang bertujuan untuk berkuasa atas bumi, yaitu di bawah otoritas dari Allah kita. Dia berkuasa, akan tetapi dia harus menuruti semua firman Tuhan, segala perintah Allah. Dia tidak boleh sesuka hatinya dalam berkuasa. Seperti ada tertulis dalam Wahyu pasalnya yang keempat ayat ke-11. Di sini tertulis, "Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan." Apakah semua itu terjadi sampai sekarang ini? Apakah manusia berhasil berkuasa dan berhasil juga berkuasa di bawah otoritas Tuhan? Nyatanya sampai sekarang tidak. Manusia ingin berkuasa atas bumi ini, tetapi dia ingin berkuasa tanpa adanya otoritas dari Allah. Dia memberontak, dia melanggar semua perintah dari Allah, dia telah menyeleweng, dan dia ingin berkuasa sendiri dan sesuka hatinya untuk menguasai bumi ini. Seperti dikatakan dalam Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12. Di sini tertulis, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berakal budi. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Apakah di sini sampai di sini saja? Apakah Allah akan membiarkan manusia untuk tetap berkuasa sesuka hatinya saja tanpa ada perintah dari Allah, tanpa ada otoritas dari Allah? Nyatanya Allah sendiri memberikan hukuman kepada manusia, yaitu kematian dan penghakiman. Dari sini kita ketahui, Allah tidak hanya diam saja, dia ingin manusia itu sadar, dia ingin manusia itu berkuasa, tetapi dia tetap berjalan di atas firman Tuhan. Di sini dikatakan dalam bagian ini terdapat di Ibrani pasal yang ke-9 ayat ke-27. Di sini dikatakan, "Dan sama seperti manusia hanya mati sekali, sesudah itu dihakimi. Akan tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi Allah tidak hanya diam saja setelah menghakimi dan menghukum manusia. Mereka dibuat sadar dan Allah mengutus ke bumi ini, yaitu seperti yang kita ketahui, Yesus Tuhan kita. Dia diutus dan dia juga mati untuk menghapus dosa manusia. Dia datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari dosa dan membawa manusia ke hidup yang baru dan membawa manusia kembali kepada Allah. Seperti tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, "Sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa manusia, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kembali kepada Allah. Ia yang telah dibunuh, yaitu menjadi wujud manusia dan bangkit kembali dalam wujud roh." Dan setelah itu, setelah Yesus telah mengorbankan dirinya, dia rela mati demi kita dan membawa kita kehidupan yang kekal dan yang baru. Allah membangkitkan Yesus dan dia adalah penguasa untuk bumi ini.
ya jadi penguasa atas bumi ini karena dia telah menjalankan semua tugas dari Allah, yaitu membawa manusia kepada Allah kembali dan membawa manusia ke hidup yang kekal. Sama seperti sini tertulis dalam 1 Petrus pasal yang 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Tuhan dan Bapa kita Yesus Kristus, yang oleh sebab rahmatnya yang besar Dia telah bangkit kembali dan membawa kita ke hidup yang kekal dan penuh pengharapan. Dan di sini seperti yang kita ketahui, Yesus telah hadir dalam kehidupan kita. Dia membawa kita ke hidup yang baru, ke hidup yang kekal, dan Dia telah menghapus dosa-dosa kita, yaitu dosa kita yang dari semula ingin menguasai bumi tanpa otoritas Allah. Dan yang di sini ada poin penting bagi kita, yaitu untuk 2 cara hidupnya. Jadi di sini ada 2 cara hidup. Yang pertama, cara hidup yang pertama di mana manusia hidup yang ingin berkuasa namun sesuka hatinya. Dia yang telah memberontak atas segala perintah Allah. Dia yang telah melanggar semua firman Tuhan. Itulah cara hidup yang pertama. Kan tetapi di dalam cara hidup yang pertama ini kita akan memperoleh sesuatu dalam kehidupan kita, yaitu sebuah kematian kekal dan penghakiman. Dan di sini ada, setelah itu cara hidup yang kedua, yaitu kita hidup namun kita hidup di bawah pimpinan penguasa kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahwa kita hidup percaya dalam Dia, bahwa Dia telah membawa kita ke kehidupan yang baru, telah membawa kita ke hidup yang kekal. Dan kita di sini memperoleh yang pertama adalah hidup kekal. Hidup kekal dan juga pengampunan. Kita mendapatkan pengampunan karena kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dan di sini tertulis di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 36. Barang siapa yang percaya kepada Anak, ia tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan muka Allah yang selalu ada di atasnya. Jadi seperti halnya di sini dari 2 cara hidup ini, ada pilihan dalam hidup kita. Terkadang kita, meskipun sekarang ini kadang masih ingin hidup tanpa otoritasnya Tuhan, kebanyakan manusia ingin hidup sesuka hatinya saja. Tetapi dari cara hidup ini, seperti yang kita ketahui, kita akan memperoleh kematian dan penghakiman. Jadi untuk kehidupan ini sangat tidak disarankan untuk menggunakan cara hidup ini. Tetapi di sini kita memiliki cara hidup, yaitu percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah juru selamat kita, Dia yang telah membawa kita kehidupan yang kekal. Seperti halnya kita mendapatkan hidup kekal dan pengampunan dari Dia. Akan tetapi di sini kita ada sedikit syarat untuk dari cara hidup kedua ini, yaitu yang pertama adalah doa. Jadi di sini saya akan membawa ibu dan boleh mengikuti saya untuk berdoa, bahwa kita percaya kepada Tuhan kita sebagai juru selamat. Mari kita doa. Ya Tuhan kami, kami tahu Tuhan, kami tidak layak, dan saya tahu juga Tuhan, saya telah berdosa Tuhan Yesus, telah melanggar segala sesuatu perintah firman-Mu Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, saya percaya Tuhan bahwa Engkau juru selamat saya Tuhan Yesus, dan Engkau juga Tuhan yang telah membawa saya kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal,
Dan kami tahu juga Tuhan Yesus, kami telah diselamatkan Tuhan Yesus. Demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jadi tidak hanya berdoa saja, di sini kita syarat kedua yaitu percaya. Kita percaya bahwa Kristus telah menebus kita dan untuk sekali, untuk selamanya. Jadi Tuhan Yesus juga telah mati bagi kita, membawa kita kehidupan yang kekal dan penuh pengampunan. Dan yang ketiga adalah taat. Kita harus taat mulai dari sekarang, yaitu mulai dari firman-Nya, perintahnya, yaitu segala apapun yang tertulis dalam firman-Nya, kita harus selalu jalankan itu dalam kehidupan. Mungkin hanya itu penjelasan dari 2 cara hidup dari saya. Terima kasih atas bantuannya, Bu. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.